12 hari lamanya saya dan Bit ini berkelana keluar rumah hingga ke Pulau Sumbawa. Dan tiba saatnya hari ini kami pulang kembali ke Bandung. Selama perjalanan ini banyak sekali hal-hal baru yang saya temukan. Teman-teman baru, kuliner baru, bahasa baru, hingga rute perjalanan yang belum pernah saya temukan sebelumnya. Terima kasih Pulau Sumbawa, Pulau Lombok. Sampai ketemu lagi lain waktu. Juga terima kasih buat kota-kota yang selama perjalanan saya singgahi. Juga buat kalian semua penonton setia saya yang udah nonton dari episode pertama sampai episode terakhir. Dan di episode terakhir ini saya akan kembali ke Bandung untuk bertemu kembali dengan keluarga tercinta. Dan selama perjalanan saya akan coba bahas biaya yang saya keluarkan di perjalanan kali ini. So guys, selamat menonton episode terakhir dari Wonder Journey Volume 6. Halo teman-teman, selamat pagi. Sudah pagi lagi sekarang. Jadi sorry banget kemarin nggak bisa nampilin banyak-banyak ini teman-teman ya, nggak bisa nampilin banyak-banyak footage perjalanan dari Surabaya menuju ke Semarang karena ini ternyata GoPro-nya error teman-teman ya. Jadi ternyata si SD card-nya itu harus diformat lagi. Nah, ini tadi pagi udah saya coba format, ya mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Kali ini videonya nggak ada kendala sama sekali. Nah ini sekarang jam 8:15 ya teman-teman. Jadi rencana hari ini saya bakal langsung pulang ke Bandung. Saya di Semarang ini nginep di ini nih teman-teman, DS Colif yang di Sinabung ya teman-teman. Nah, DS Colif ini sama kayak hotel yang waktu itu saya pertama kali explore Jateng 360 ya, Wonder Journey ke 1, Wonder Journey pertama ya teman-teman. Itu nginapnya di DS Colif juga, tapi yang di Layur waktu itu dekat Kota Lama. Nah, kalau yang ini di Sinabung dekat Banyumanik ya teman-teman, arah ke Banyumanik. Kayak gitu, ya kayak beginilah hotelnya teman-teman. Ini harganya murah aja, 120.000 semalamnya. Ya buat transit mah oke lah gitu ya. Jadi hari ini saya akan langsung pulang ke Bandung, tapi rencananya kayaknya kita mampir dulu ke Sate Kambing Cempelemu gimana. Nah, buat kalian yang nggak tahu, coba deh nonton yang saya touring ke Jepara ya, Wonder Journey ke-3 teman-teman. Ke-3 apa ke-4 ya? Ke-4 kalau nggak salah itu saya makan sate kambing cempelemu di situ, enak banget. Oke, sekarang saya siap-siap dulu, packing semua. Ini adalah hari terakhir dari Wonder Journey ya teman-teman. Doain saya semoga selamat sampai ke rumah, sampai tujuan, dan sehat-sehat terus. Jadi kalian juga jangan lupa buat selalu sehat teman-teman ya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Jaga kondisi badan apalagi lagi kayak gini ya, dan jangan lupa bahagia teman-teman, karena itu adalah kunci dari kesehatan jiwa dan raga kita. Oke, sekarang kita jalan. Kemungkinan kalau kayaknya sih saya jalannya agak-agak santai aja di hari terakhir ini, karena fisik juga udah ini ya teman-teman. Terutama ini deh, bagian belakang nih, bujur pantat ya, ini udah lumayan nyut-nyutan. Jadi setiap berapa sejam sekali kayaknya saya harus berhenti dulu gitu. Jadi ya kayaknya santai aja lah jalannya. Mungkin nyampe Bandung jam 7 malam lah ya, sekitar jam 7-an lah, jam 7 atau jam 8. Oke guys, yuk kita lanjut perjalanan menuju ke kota Bandung. Nanti di sepanjang jalan mungkin saya akan sedikit review, sedikit ulas tentang perjalanan kali ini, mulai dari budget dan segala macam. Oke? Ini adalah hari terakhir Wonder Journey volume 6 ya teman-teman.
setelah mungkin kurang lebih 3000 km ya teman-teman, kita menempuh jarak hampir 3000 lebih ya. Kalau ngitung jarak motor sih mungkin 3000 ya, tapi kalau ngitung jarak dari rumah sampai balik lagi ke rumah itu kayaknya udah 4000 lebih. Karena ya kita kepotong sama di kapal ya, karena di kapal tuh lumayan hemat kilometer kalau gitu ya. Waktu berangkat itu KM-nya 7.200, sekarang udah 9.666, hampir 9.700 ya. Ini sampai rumah pasti udah 10.000 nih, yakin. Karena dari Semarang ke Bandung aja hampir 400 kilo teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya gimana perjalanan kali ini? Alhamdulillah perjalanan kali ini yang patut saya syukur itu adalah banyak dapat pelajaran baru ya, dapat pengalaman baru, dan yang pasti dapat saudara baru teman-teman. Itu sih yang paling saya syukuri dari perjalanan ini. Jadi mungkin nanti kalau kita ke tempat-tempat mana kita punya teman baru, punya saudara baru gitu. Nah, kalau kita ngomongin budget ya teman-teman, berapa sih Kak total habis budget di perjalanan Water Journey Vietnam ini? Nah, kalau boleh jujur saya nggak ngitung detail per detail karena capek juga kalau kita ngitung detail. Tapi yang jelas tabungan di rekening saya sudah berkurang 6 juta teman-teman. Gitu, jadi ya kurang lebih ya teman-teman, udah berkurang 6 juta, hampir 6 juta tepatnya ya, udah kurang lebih 5,8 juta gitu. Nah, di dompet saya ini masih ada uang cash sekitar 300.000, berarti kayaknya 5,5 juta ya teman-teman. Karena ini sebenarnya 300.000 nih feeling saya nggak akan habis sampai ke Bandung ya teman-teman. Paling mahal itu adalah tiket kapal dengan hotel ya, itu sih paling biaya terbesarnya ya gitu. Karena rata-rata hotel saya nginep itu ya, itu rata-rata sebenarnya sekitar 100 ribuan teman-teman. Kayak di mana, di Kudus, di Surabaya, terus di Sumbawa Besar itu, nah Sumbawa Besar yang pertama itu 250 ya, yang pertama itu 250, terus udah gitu di Bima itu 300 ya teman-teman, 300-an ribu. Terus di mana lagi tuh, di Sumbawa Besar yang kedua itu 140.000. Terus nah yang lumayan mahal tuh yang di Sekongkang teman-teman ya, itu hampir 600. Nah, jadi yang lumayan mahal tuh di Sekongkang sama di Bima teman-teman. Itu di Bima 350, di Sekongkang itu hampir 600.000. Terus di Lombok itu semalamnya 170.000. Karena 2 hari jadi ya lumayan teman-teman ya, jadi 340.000. Ini kita ada di Simpang 5 ya ini ya. Iya, Simpang 5. Simpang 5. Nah, kalau untuk bensin habis berapa Kang? Wah, jujur saya nggak ngitung teman-teman itu. Karena gini, kayak yang di Sumbawa itu saya ngisi bensin itu sering banget, karena tiap 3 bar itu ngisi teman-teman ya. Gitu, pokoknya udah 3 bar udah mulai nyari, jadi sering banget ngisi. Sekali-kalinya saya santai yaitu pas di Dompu, dari Doron Sangka mau ke Sumbawa Besar ya teman-teman. Ngisi di eceran jadinya kan. Gitu, terus jajan
jajan-jajan, makan-makan gitu saya juga nggak terlalu nutup ya. Karena kecil-kecil, receh-receh, sering tapi jadinya membludak gitu teman-teman. Ya pokoknya kalau kalian solo touring mau ke Sumbawa, sebenarnya bisa lebih murah dari itu teman-teman ya, dengan budget mungkin di bawah 3 juta itu kayaknya bisa, dengan catatan kalian apa namanya, pilih hotelnya yang benar teman-teman, pilih hotelnya yang budget gitu, jangan terlalu mahal, itu bisa pasti. Tapi kalau saya ya jujur aja saya menganggarkan budget untuk perjalanan kali ini tuh 6 juta ya teman-teman gitu, menganggarkan 6 juta ya. Kalau lebih dikit ya paling 6,5 gitu ya, maksimal 6,5 gitu teman-teman. Jadi apakah worth it? Ya buat saya worth it teman-teman. Karena apa? Satu ya, saya bisa berbagi sama kalian teman-teman keindahan Pulau Sumbawa kayak apa, kalian bisa lihat sendiri kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya banyak dapat manfaat dari perjalanan ini, banyak dapat pengalaman. Itu sih, pengalaman itu gini teman-teman, kalau saya mikirnya uang itu bisa dicari guys, tapi kalau kesempatan untuk seperti ini itu nggak datang 2 kali gitu. Belum tentu di Wonder Journey berikutnya saya bisa jalan selama dan sejauh ini kayak gitu ya. Tapi ya tetaplah teman-teman, maksudnya walaupun seperti itu kalian harus realistis juga, jangan juga kalian hambur-hambur uang terlalu banyak gitu ya. Karena apa namanya, tetaplah maksudnya kehidupan gitu ya, keuangan itu tuh harus direncanakan dengan matang juga. Yang penting kalau kalian mau ikutin cara saya ya, budgetinnya dari awal ya ini teman-teman, siapin aja uang sekian. Nah itu kita nggak boleh lebih dari situ. Nah terus sedikit tips buat kalian teman-teman, kalau kalian berhenti di lampu merah kayak gini ya, itu sebisa mungkin kalian berhentinya di pinggir teman-teman. Takutnya ada apa, truk atau bus yang ngeblok gitu ya, remnya blok atau apa ya, kalian nggak usah apa, jadi nggak kedorong gitu loh, nggak ketabrak gitu. Kalau kosong tapi ya teman-teman, tapi kalau misalkan lagi penuh ya cari tempat yang aman aja. Kalau saya selalu kayak gitu teman-teman ya. Dan saya kalau lagi di jalur kayak gini teman-teman yang banyak truk gitu-gitu, walaupun lagi berhenti, saya nggak pernah lepas dari kaca spionnya. Jadi in case amit-amit, ya sekarang banyak banget kejadian teman-teman ya, banyak banget kejadian apa namanya, banyak banget kejadian itu kecelakaan yang apa jadi karambol, apa jadi bowling gitu teman-teman ya, yang truk apa remnya blong, terus dia kehajar motor-motor yang ada di depannya. Aduh harusnya lewat situ salah, ya udah biarin lah, lewat jalur lama aja, jalur apa lingkar ya. Padahal kemarin waktu dari Jepara lewat sini juga yang mau ke Dieng gitu ya. Gitu teman-teman, jadi buat menghindari hal-hal yang seperti itu, makanya jangan ini ya teman-teman, jangan melek, jangan ngelamun walaupun lagi di lampu merah. Oke teman-teman, barusan habis isi bensin nih di daerah Batang ya teman-teman. Mau masuk Pekalongan nih kita. Wah ini
enaknya daerah sini ya teman-teman, walaupun panas, nggak sepanas kemarin dari Surabaya ke Semarang. Waduh, gitu panasnya nggak kira-kira itu. Kemarin tuh adalah hari terpanas ya, riding terpanas selama di mana Wonder Journey ke-6 ini ya. Kemarin itu teman-teman, di Sumbawa aja kalah loh panasnya, masih lebih panas kemarin tuh bener-bener yang apa, ini udah pakai jaket, pakai celana panjang, semua nembus ke kulit teman-teman. Wah itu, ini paha nih ya, wah udah deh itu kayak dipanggang rasanya. Nah, daripada gabut nggak ada obrolan, kita rekap sedikit kuliner kemarin ya teman-teman selama Wonder Journey. Nah, ada 3 kuliner khas yang saya makan di tempatnya langsung ya teman-teman. Yang pertama itu soto Kudus, yang kedua soto Lamongan Depot Asih Jaya, yang ketiga itu ayam bakar Taliwang. Nah, kalau diurutin ya, mana yang paling juara? Oh jelas ayam Taliwang, karena itu bukan makanan sehari-hari ya, jarang-jarang aja. Di Bandung sih ada yang enak juga, ayam Taliwang bersaudara namanya. Tapi kalau dibandingin sama yang asli yang kemarin di sana, rasanya beda teman-teman. Karakter rasanya tuh beda. Kalau yang Taliwang di Bandung mungkin agak disesuaikan dengan lidah orang Jawa Barat ya. Nah kalau ini tuh kan benar-benar asli ya teman-teman, asli seleranya orang Sumbawa. Jadi karakter rasanya tuh unik banget dan saya cocok sama itu. Enak, rasanya enak banget gitu. Iya toh mobil putih, ayo dong. Gitu, itu top banget sih ayam Taliwang itu. Sayang pas pulang tuh saya ngejar kapal ya teman-teman. Jadi tadinya sempat mau mampir, cuman wah ini udah ngejar kapal sebentar lagi nih. Ini kalau misalkan keburu kesiangan teman-teman berangkatnya. Saya ngejar kapal jam 12 itu kan. Dulu sampai jam 11 gitu, 11 kalau nggak salah. Itu biar nyampe Lomboknya nyampe Mataramnya itu nggak kesorean ya. Nah jadi ya udah, akhirnya nggak jadi. Tapi itu enak banget. Kalian pokoknya kalau ke Sumbawa teman-teman itu kuliner yang wajib banget kalian cobain. Dan posisinya dia nggak terlalu jauh dari Pelabuhan Pototano, itu sekitar 47 km ya teman-teman. Ya deket lah, sejam paling gitu. Nah terus soto Lamongan, nah ini juga one of the best kuliner ya yang ada di touring kali ini. Nah kalian kalau mampir ke Pekalongan ke Lamongan atau melintas ke daerah Lamongan teman-teman, kalian boleh cobain tuh, karena dia posisinya benar-benar pas di ini ya. Posisinya tuh benar-benar pas di mana? Di jalan lintas, jadi pasti kelewat. Kalau kalian mau ke Surabaya atau dari Surabaya menuju ke barat ya teman-teman, asal kalian nggak lewat utara, nggak lewat Gresik ke utara teman-teman ya, itu pasti kalian lewat. Karena biasanya Google Maps itu ngarahin kalau menuju ke arah barat, kita nggak pakai mobil, itu ngarahinnya pasti lewat Lamongan teman-teman, karena memang lebih cepat dibandingin kalian lewat utara ya, lewat Gresik gitu guys. Itu saya sampai 2 kali makan, pas pergi sama pas pulang, karena ada memang kelewatan juga, jadi nggak perlu nyimpang. Kayak misalkan ini kan, kalau ini kita harus masuk dulu ke kota Tegal nih ya, kayak sate kambing yang Cepek Lemuni. Nah kalau itu tuh benar-benar pinggir jalan kayak gini, jadi kita nggak perlu masuk ke kota Lamongannya segala macam tuh nggak perlu gitu. Itu rasanya masih kebayang-bayang sampai sekarang. Dan itu pasti ya teman-teman, pasti akan terbayang-bayang gitu selama saya di rumah. Nah sedikit informasi buat teman-teman yang mau touring ke daerah
Lombok ya, itu ada beberapa cara teman-teman buat menuju ke sana. Kalian bisa jalan darat dari, ya anggap titiknya dari Surabaya ya teman-teman. Nah, kalian bisa jalan darat melalui Surabaya, terus habis Surabaya apa? Pasuruan, Probolinggo, Situbondo dan Banyuwangi. Terus kalian nyebrang, lalu kalian lewat Bali, lalu kalian nyebrang lagi, barulah kalian sampai di Lombok. Atau pakai cara saya kemarin. Nah, cara saya kemarin itu adalah nyebrang dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju ke Surabaya, teman-teman. Ya, jadi menurut saya itu adalah cara yang cukup menghemat biaya dan menghemat tenaga ya teman-teman. Masa iya hemat biaya Kang? Lah coba hitung aja teman-teman. Harga tiketnya kalau kita nggak ngomong VIP ya, kita ngomong harga normal deh, ekonomi tidur. Itu harga tiketnya kalau kalian bawa motor sama orangnya itu sekitar 500.000 ya teman-teman. Gitu, sekitar 500.000. Kalian bisa tidur tenang, bobo tenang di atas kapal selama 22 jam, dapat makan gratis ya, makan 2 kali gratis. Kalian bisa relax dulu, santai dulu ya kan. Nah, habis gitu udah deh, kalian bisa kalian tahu-tahu sampai aja di Lombok gitu. Nah, pilih mana ya? Kalau saya sih sebenarnya pilih yang opsi kedua ini. Karena apa? Saya udah berkali-kali lewat Bali teman-teman ya. Saya touring ke Bali sama keluarga kalau pakai mobil udah nggak kehitung teman. Lebih dari 5 kali gitu. Dan baru bulan Juni kemarin saya touring juga bareng keluarga pakai mobil lewat jalan situ juga, walaupun nggak ke Bali ya. Tapi saya lewat Banyuwangi, Situbondo dan kawan-kawannya. Jadi saya bosan gitu lewat situ. Nah, akhirnya saya pilih cara yang orang umum lah, bukan orang umum sih, tapi maksudnya cara yang belum pernah saya pakai gitu, nyebrang. Dan ternyata memang satu lebih cepat, yang kedua hemat budget, yang ketiga kita bisa recovery energi teman-teman. Walaupun kalau di VIP tidurnya nggak enak-enak banget karena selonjor, duduk ya, bukan tidur. Tapi ya enak gitu loh. Kita bisa istirahat full di situ. Nah, ini nih perbaikan jalan nih teman-teman. Yang saya bilang nih rame. Gitu. Jadi kita bisa full istirahat, bisa full recharge energi gitu ya. Nah, balik lagi ngomongin budget teman-teman. Kalau dibandingin sama jalan darat, karena gini, kalian makan aja udah harus keluar uang berapa, terus belum lagi bensin ya teman-teman gitu. Nah, belum lagi biaya penginapan kalau kalian nginep gitu ya. Memang kalian mau dari Surabaya sampai ke Lombok jalan terus kan, kayaknya kecil kemungkinannya ya. Kalian butuh waktu lebih dari 24 jam untuk melakukan itu gitu. Kayak gitu ya. Sekarang Surabaya ke Tapang aja itu udah 9 jam ya. Udah 8 jam sampai 9 jam. Nyebrangnya sejam sampai sejam setengah lah. Kalau ombaknya kayak kemarin mungkin sejam setengah. Udah berapa? 10 jam. Nah, dari pelabuhan Gilimanuk ke Padangbayi itu 5 jam. Nah, udah berapa tuh? Nyebrangnya aja 3 jam setengah ya, dari Padangbayi ke Lembar. Nah, bayangin tuh ya kan. Jadi butuh effort yang sangat besar dan biaya yang juga mungkin lebih mahal kan? Ya teman-teman. Terus gimana kesan-kesannya naik DLU? Wah, kalau soal pelayanan ya teman-teman oke banget sih, apalagi yang di VIP ini ya. Kalau yang di VIP ini beda banget emang, pelayanannya beda. Makanan ternyata sama teman-teman ya. Kalau untuk makanan sama, tapi porsinya yang berbeda teman-teman.
ya, porsinya beda sama kalau di VIP itu kita dapat teh teman-teman, dapat teh sama dapat sayur. Nah itu yang di ekonomi nggak dapat gitu. Terus apa lagi ya, nah kalau untuk kebersihan kapal jujur aja teman-teman ada beberapa hal yang harus di-improve. Salah satunya adalah toilet. Toilet untuk ukuran kapal sebetulnya bersih ya teman-teman. Gitu, saya bisa boker di situ. Itu tandanya WC-nya nyaman. Gitu. Nah, saya pernah ceritakan di Wonder Journey yang kelima yang kemarin saya ke mana? Ciletu itu yang naik Vespa. Saya kan cerita di situ. Saya tuh bisa makan dimanapun, bisa tidur dimanapun, cuman boker saya nggak bisa di mana-mana. Gitu. Harus tempat boker itu harus nyaman buat saya, nggak bisa sembarangan. Nah, kalau saya bisa menuntaskan hajat di situ, tandanya WC-nya bagus, WC-nya bersih. Nah, cuma mungkin karena jumlah kru dengan jumlah penumpang itu kurang sebanding, jadinya mungkin agak terlambat mereka ngebersihinnya gitu. Kadang-kadang kotor gitu ya, tapi kadang-kadang kita pas masuk udah bersih. Itu ya beberapa kali kejadian seperti itu. Tapi jujur untuk ukuran kapal penyeberangan itu bersih banget teman-teman. Kalian bisa mandi, kalian bisa ngapain di sana, itu enak banget. Cuma satu aja waktu pas pergi itu banyak kecoa kecil-kecil ternyata teman-teman. Banyak kecoa kecil-kecil ya, jadi agak gimana gitu. Tapi pas pulang sih udah ada, tapi nggak banyak teman-teman, cuma 1-2 aja. Gitu ya, jadi dan sebenarnya kalian banyak pilihan teman-teman. Kalau kalian mau ke Lombok itu nggak cuma naik DLU, kalian bisa naik kapal Oasis, kalian bisa naik kapal Mandalika, dan kapal apa Sergigi ya kalau nggak salah. Cuman nggak ada yang pelayanannya sebagus DLU teman-teman. Kalau saya lihat review-reviewnya, terus hasil ngobrol kemarin sama Mas yang ketemu di kapal yang kemarin itu, yang sesama pencinta naik gunung, nah, katanya paling bagus ya tetap DLU teman-teman. Oke, sekarang jam 11:04 ya. Ini kita mau masuk ke Tegal teman-teman, masih di Pemalang. Nanti kalau udah dekat Tegal, udah dekat Santai Cepet Lembung, kita lanjut lagi videonya ya. Sekarang kita udah di kota Tegal. Aduh, akhirnya. Oke teman-teman, baru aja selesai makan sate kambing. Sorry tadi nggak ke-record, soalnya penuh banget tempatnya. Hidup aja susah tadi. Kita sudah masuk kota Brebes teman-teman. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Jawa Tengah, terus masuk deh ke Jawa Barat. Waduh, ayo bisa yuk. 200 km terakhir teman-teman dari Wonder Journey volume ke 6 ya. Gimana perasaannya Kang setelah berkelana 12 hari? Wah, luar biasa guys, mantap ya. Ada sedihnya, ada senangnya ya teman-teman. Sedihnya ya harus apa ya, harus selesai berpetualang teman-teman. Oke, kita harus menunggu beberapa waktu lagi untuk bisa berjalan
ya lebih banyak senangnya teman-teman, karena kan ketemu orang rumah ya, ketemu anak, ketemu istri, kembali bekerja lagi gitu ya, setelah ditinggal 12 hari bekerja. Ya intinya terima kasih banyak juga buat kalian teman-teman yang udah nemenin saya nonton Golden Journey ini teman-teman. Pokoknya kalian ambil manfaatnya ya teman-teman, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, karena pasti selama video berlangsung pasti adalah saya salah-salah ngomong ya kan, salah-salah kata, atau mungkin ya ada perkataan yang mungkin kurang pantas didengar mungkin gitu ya. Ya namanya juga manusia, tempatnya salah ya teman-teman, mohon dimaafkan. Oke teman-teman, tadi habis isi bensin merah ya. Pas banget baru keluar langsung lampu merah, lampu merahnya jauh, warna hijau. Wah, akhirnya kita meninggalkan Brebes nih teman-teman. Sekarang kita masuk ke Jawa Barat nih, alhamdulillah. Masih jauh sih, tapi rasanya udah kayak dekat sama rumah. Oke, 1, 2, 2,5 aja gitu. 3, alhamdulillah. Officially masuk Jawa Barat kita teman-teman ya. Oke teman-teman, kita meninggalkan Pantura sekarang ya. Pantura udah habis, kita kembali ke jalur normal ya. Jalur nasional berapa ini ya? Ini yang mengarah ke Sumedang ya teman-teman. Sudah semakin dekat, tinggal 120 kilo ya kayaknya. Ya kurang lebih sekitar 115 sampai 120 km lagi. Sekarang jam 3:04 ya. Udah sholat, udah enak nih, udah tenang, tinggal kalau istirahat paling isi bensin, kalau enggak Indomaretan ya. Oke teman-teman, sekarang saya lagi di Majalengka nih, di daerah Jatiwangi ya. Sebentar lagi bakal masuk Sumedang teman-teman. Ada rasa gimana ya ketika kita mampir di Alfamart, terus disapanya udah disapa pakai bahasa Sunda, apalagi A gitu. Rasanya udah bener-bener kembali ke rumah ya teman-teman ya. Ya itulah, ketika kita touring memang salah satu hal yang menyenangkan itu adalah ketika kita masuk ke daerah asal kita teman-teman ya. Kayak gini contohnya, saya masuk ke daerah Jawa Barat yang mayoritasnya juga menggunakan bahasa daerah ya, bahasa Sunda gitu. Jadi karena sehari-hari saya selalu mendengar bahasa Sunda teman-teman, jadi ya feels like home lah, merasa kayak di rumah gitu ya. Gitu, walaupun sebenarnya saya kalau ngomong bahasa Sunda yang halus-halus banget juga nggak terlalu fasih ya teman-teman, karena memang bukan orang Sunda, tapi karena setiap harinya saya berbicara dengan bahasa itu, dengan teman-teman, dengan karyawan saya gitu. Jadi memang familiar dengan bahasa itu, dan kalau boleh jujur malah saya lebih bisa bahasa Sunda daripada bahasa leluhur saya ya, bahasa Jawa gitu. Karena memang saya nggak tinggal di sana gitu. Jadi ya ada orang ngomong Jawa ngerti, tapi suruh ngomong ya sedikit-sedikit aja lah gitu. Oke teman-teman, semakin dekat sama rumah rasanya semakin excited ya teman-teman.
gitu, malah saya jalannya agak lebih santai sih tadi ya, lebih kalem. Karena ini juga masih jam 3 lebih seperempat ya, mungkin sampai Bandung sekitar jam setengah 7 teman-teman. Setengah 7 atau jam 7 lah. Oke, sekarang saya lagi ngeres dulu sebentar, yang segar-segar dulu. Haus banget, kering banget di jalan. Panas banget, tapi nggak sepanas kemarin sih beneran. Kemarin mah juara banget ya panas. Oke, nanti kita lanjut lagi perjalanan ya. Oke guys, saya udah di Sumedang nih, habis beli oleh-oleh tahu teman-teman. Nah, ini namanya tahu bungkeng ya. Ini tahu pertama di Sumedang nih teman-teman. Inilah yang bikin Sumedang jadi terkenal sebagai kota tahu, ya itu teman-teman, si tahu itu tuh. Saya tuh sering kesini tapi nggak pernah beli. Sekali-kalinya tuh pernah, udah lama banget, tahun berapa ya gua? Udah lama lah pokoknya. Udah lama banget nggak beli, jadi lupa lagi rasanya. Kalau nggak salah pas waktu masih kuliah 2010 ya, kalau nggak salah 2009 gitu. Nah, sekarang mumpung lewat, beli ya kan, penasaran kayak apa rasanya. Soalnya selama ini ya, saya kalau makan tahu Sumedang tuh ada dekat rumah teman-teman. Ada berapa ya, lupa namanya. Selalu Gojek tuh, saya sering banget tiap hari Minggu pagi beli di situ teman-teman, Gojek. Saya tuh dulu sering banget kesini. Saya pernah cerita ya dulu di jalan-jalan yang pas jalan-jalan ke Sumedang tuh, ada nilai sentimental apa saya sama kota Sumedang, pernah cerita kan ya. Nah, buat yang lupa, jadi ceritanya adalah dulu saya punya sahabat perempuan yang akhirnya menjadi kekasih. Aduh, waktu SMA tuh teman-teman. Jadi dulu SMA sama kuliah saya sering kesini nganterin gitu, naik mobil. Pernah sekali nginep di rumah keluarganya, diajakin. Tahu nggak, ternyata penyanyi Rosa ya. Rosa tuh kan, Rosa kan, si Ocha, Teh Ocha. Nah, tetangganya ternyata lah, ngelihat langsung itu pas lagi itu, dia ingat banget soalnya lagi libur lebaran kan. Nah, lagi libur lebaran, saya kan lebaran gak kemana-mana ya, di Bandung terus kan. Nah, diajaklah ke Sumedang. Oke, ayo gas. Nah, pas lagi jalan tuh kita mau beli apa, beli makanan ke depan, lewat rumahnya Rosa. Kasih tahu itu rumahnya Ocha, apa Rosa penyanyi. Oh iya. Nah, pas balik lagi habis dari beli makan, pas jalan lewat depan rumahnya, ada dong di depan. Waduh, itu suatu kebahagiaan tersendiri bisa ketemu langsung. Ternyata orangnya ini teman-teman, kecil gitu ya, kecil-kecil imut gitu. Dulu masih ini tuh, masih nikah sama itu drummernya Padi tuh, siapa namanya, Yoyo ya. Nah, masih apa namanya, masih bareng gitu. Ayo atuh dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke rumah. Anda sering kan lihat jalan ke Sumedang mah ya, jadi nanti Cadas Pangeran kayaknya kita sinematik aja dikit-dikit kali ya. Semakin dekat sama rumah, semakin semangat rasanya. Tapi sayang banget nih teman-teman, ternyata video ketika saya sampai kota Bandung itu
nggak tahu kemana hilang ya. Ya udah, jadi ya paling perjalanannya berakhir sampai di sini ya, sampai di perjalanan antara Sumedang dan kota Bandung. Jadi saya sampai di kota Bandung itu di rumah itu sekitar jam 6:20 ya teman-teman. Jadi memang lebih cepat dari perkiraan. Saya tadinya perkiraan itu jam 7 atau setengah 8 saya sampai ke rumah ya, tapi ternyata lebih cepat ya. Alhamdulillah lebih bagus karena emang dari tadi perjalanan juga lancar ya. Dari Sumedang ke Bandung juga nggak terlalu padat, cuma di daerah Cinunuk aja seperti biasa teman-teman. Cileunyi Cinunuk menuju ke kota Bandung itu selalu padat ya. Ya jam pulang kantor dan memang rutenya selalu padat. Ini dia Cadas Pangeran dan ini adalah etape terakhir dari perjalanan Wonder Journey volume 6 ini. Sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai dari episode 1 sampai episode ke-10 ini. Sampai jumpa lagi di Wonder Journey volume 7 yang pasti dengan destinasi yang menarik ya, nggak kalah menarik dari Wonder Journey sebelumnya. Bye teman-teman, sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Stay safe, stay healthy teman-teman. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Bye-bye.